Miskonsepsi energi nuklir. Cek stigma dan fakta. Three, two, Upaya manfaatkan nuklir sebagai sumber energi sudah sejak lama diidamkan Indonesia. Menurut data kajian ilmuwan, nuklir merupakan pilihan energi pengganti sumber energi konvensional terbaik, berharga kompetitif, aman, dan ramah lingkungan. Namun, masalah pemanfaatan energi nuklir masih banyak terbentur dengan penolakan dari berbagai kalangan yang menilai nuklir dan PLTN sebagai teknologi yang berbahaya. Apakah benar stigma buruk mengenai PLTN tersebut? Yuk kupas tuntas nuklir dan fakta sebenarnya. Check it out. Miskonsepsi energi nuklir, cek stigma dan fakta. Stigma yang pertama, PLTN rawan terhadap ledakan. Mendengar kata nuklir, sudah pasti yang muncul di kepala kita adalah Chernobyl, 3 Mile Island, dan Fukushima. Bahkan Hiroshima dan Nagasaki pun kerap saja dikaitkan. Meski bom dan pembangkit listrik jelas dua teknologi yang berbeda, baik teknis maupun fungsinya, selama ini ketakutan terhadap pembangunan PLTN dibayang-bayangi oleh peristiwa kecelakaan reaktor nuklir di 3 Mile Island, Pennsylvania, Amerika tahun 1979. Dan meledaknya reaktor nuklir Chernobyl di Ukraina tahun 1986, juga Fukushima tahun 2011. Benarkah nuklir rawan terhadap ledakan? Yuk cek faktanya. 1. Ukraina sebagai negara yang mengalami kecelakaan Chernobyl tahun 1986 ternyata masih dan terus memanfaatkan energi nuklir. Bahkan, Ukraina berencana menambah kembali jumlah reaktor untuk memenuhi kebutuhan listriknya. Jika nuklir memang sangat rawan meledak, tentu seharusnya Ukraina adalah negara pertama yang menolaknya mentah-mentah kan? Sebaliknya, Ukraina tetap mengandalkan nuklir untuk memenuhi 53% pasokan listrik dengan kenaikan pembangkitan listrik dari energi 27,16 TWh sejak kejadian kecelakaan Chernobyl hingga tahun 2020. 2. Tingkat kematian rata-rata atau death per terawatt-hour nuklir adalah yang terendah bersama hidro. Sedangkan yang tertinggi adalah batu bara, minyak bumi, dan gas. 36 tahun sejak Chernobyl, teknologi sudah demikian pesat berkembang. Saat ini, teknologi telah menjamin potensi-potensi tersebut tidak akan terjadi. Sampai dengan Oktober 2021, energi nuklir memiliki porsi sebesar 10% terhadap elektrifikasi di dunia, dengan sebanyak 440 reaktor nuklir yang beroperasi. Stigma kedua, limbah radioaktif nuklir adalah ancaman yang serius bagi masyarakat. Faktanya, PLTN memiliki mekanisme pengelolaan limbah yang sangat baik dan tersistematisasi secara terstruktur. Tahu gak sih, limbah nuklir sebenarnya masih memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Pada bahan bakar nuklir bekas, terdapat isotop-isotop produk fisi yang dapat digunakan selain untuk bahan bakar nuklir baru. Selain itu juga dapat dimanfaatkan di luar bidang nuklir melalui proses daur ulang di negara yang memiliki izin daur ulang. Perlu diketahui juga nih, dampak dari paparan radiasi tergantung pada 3 faktor, yaitu kekuatan sumber radiasi, jarak dari sumber radiasi, dan durasi paparan. Jadi nggak perlu khawatir lagi nih, karena setiap dosis radiasi selalu diukur dan dievaluasi agar tidak melebihi nilai batas dosis. Ada legalitasnya juga loh, yakni di Peraturan Bapeten Nomor 4 Tahun 2013 yang mengatur besarnya dosis radiasi maksimum. Jadi nilai batas dosis bagi masyarakat umum pun sudah diatur dan bagi pekerja radiasi juga sudah diatur. Perlu dicatat nih bahwa pengelolaan limbah radioaktif di Indonesia telah diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi penyimpanan limbah nuklir itu ada dua, yakni penyimpanan sementara dan penyimpanan jangka panjang. Penyimpanan sementara terdiri dari kolam pendingin dan dry cask atau kontainer limbah yang mana telah sukses dipergunakan. Nah, untuk penyimpanan jangka panjang yang direncanakan adalah repositori geologi yang dapat dipergunakan untuk penyimpanan permanen. Prinsipnya adalah menyimpan limbah radioaktif berumur panjang jauh di bawah permukaan tanah dan pada jenis lapisan tanah tertentu. Belum ditemukannya solusi penyimpanan jangka panjang untuk limbah nuklir tidaklah benar. Bukti nyata dari pengumpulan limbah radioaktif di bawah tanah telah sejak lama terjadi di reaktor nuklir alami yang disebut OKLO. Hal yang menarik adalah OKLO memperlihatkan apa yang terjadi pada limbah nuklir, bahwa limbah yang dihasilkan tetap berada di tempat, tidak terjadi apapun, dan selama kurang dari 2 miliar tahun hanya bergerak beberapa inci. Limbah radioaktif akan tetap berada di sana dan radioaktivitasnya akan menurun seiring berjalannya waktu. Lokasi repositori ini dipilih dengan kriteria tertentu dan dilengkapi dengan teknologi canggih dan pertahanan berlapis sehingga memperkecil kemungkinan kebocoran limbah radioaktif ke lingkungan. Stigma yang ketiga, stigma not in my backyard.
Salah satu bentuk penolakan masyarakat terhadap pembangunan PLTN adalah isu bagi kesehatan. Masyarakat menilai pembangunan PLTN di dekat wilayahnya akan berdampak pada paparan radiasi di lingkungan sekitar. Bener nggak sih? Faktanya, saat ini Indonesia sudah memiliki 3 reaktor nuklir dan sudah beroperasi selama lebih dari 20 tahun. Yang ketiga-tiganya dibangun di perkotaan, yakni di Yogyakarta, Serpong, dan Bandung. Ketiga reaktor tersebut berada di tengah-tengah perkotaan dan tidak terdapat permasalahan apapun dengan masyarakat sekitar. Di Prancis, nuklir telah sejak lama menjadi sumber energi nasional dengan suplai lebih 70% dan 56 reaktor di daerah dekat pemukiman. Dan tentu saja tidak ada masalah apapun terhadap masyarakat sekitarnya loh. Fakta kedua, Indonesia sesungguhnya merupakan salah satu negara yang paling awal mempersiapkan pengembangan energi nuklir. Pada 1954 telah dibentuk sebuah Dewan Nasional untuk penyelidikan radioaktif, dan 3 tahun kemudian Indonesia telah bergabung dengan International Atomic Energy Agency. Selain itu, Indonesia juga telah membangun beberapa fasilitas penelitian nuklir di Serpong, Yogyakarta, dan Bandung, yang selama ini terkenal aman. Kesimpulannya adalah, energi nuklir adalah energi yang beresiko sebagaimana energi-energi yang lainnya, tetapi tidak berbahaya selama risiko itu bisa dikendalikan melalui prosedur teknis yang sesuai dan memenuhi standar internasional. Energi nuklir juga merupakan energi yang paling optimal dibandingkan dengan sumber-sumber energi lain, sehingga paling berpotensi untuk digunakan sebagai energi yang berkelanjutan, sesuai dengan konsepsi Sustainable Development Goals pada tahun 2030 untuk pembangunan Indonesia yang maju dan transisi energi yang sukses di masa mendatang.